Bismillahirrahmanirrahim. Ala nur. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa mudabbir. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqan nur minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzalan nur ala tur fi kitabin mastur fi raqqin mansur bi qadarin maqdur ala nabiyyin mahfuz. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca salawat sebagaimana majelis yang pernah disampaikan oleh saya punya guru orang tua Al-Habib Al-Ustaz Sayyidina Al-Habsi. Di setiap majelisnya beliau mengajak semua jamaah untuk membaca salawat. Salawat ini adalah salawat nur yang akan menambah cahaya dalam hati pikiran kita, dan insya Allah puncaknya kita akan bersama manusia. Ikutin saya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil arya wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahya adana ni'amillahi wa ifdalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kalimat zikir, ayat Al-Quran yang kita baca maupun doa yang kita panjatkan, kita harus kembalikan kepada sahib. Kalau kita mendengar ayat Al-Quran, semestinya kita harus meyakini dia adalah itu katanya. Karena dalam doa yang diajarkan oleh manusia Al-Quran, Imam Ja'far Shadiq, untuk orang bersaksi di hadapan Al-Quran, di antara bentuk kesaksiannya adalah selain kita memegang Al-Quran, menciumnya, menaruh di dada kita mengucapkan asyhadu anna hadzal kitab al-munzal min indi ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa kalam. Karena kesaksian kita juga mengatakan bahwa dia adalah tutur katanya. Kalau tutur katanya Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Al-Quran menjelaskan tutur katanya Nabi adalah firman-Nya. Jadi kalau kita ingin mendengar suaranya Nabi, berarti seluruh ayat Al-Quran yang kita dengar, cuma sejauh mana suara itu sudah kita pahami, sudah kita yakini, sudah kita kenal dan tahu ceritanya. Maka tingkat keyakinan kita akan berbeda-beda sejauh mana siapa yang mengajarkan keyakinan. Kalau Imam Ja'far Shadiq, gurunya para imam-imam mazhab, dia mengajarkan kepada kita bahwa Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Uli as-sajibah. Jadi kita harus meyakini bahwa itu tutur kata Allah, sekaligus dia
Tutur katanya Allah melalui lisan pilihan. Begitu pun juga doa. Allah mengancam, bahkan hampir semua doa-doa kita dianggap kita berdusta ketika kita belum mengenal atau tahu, tapi belum bisa memahaminya dengan lebih detail atau belum merasakan. Kalau orang Jawa bilang ada ilmu rosok, jadi dengar lupa lewat saja, sehingga kita tidak menghargai suara itu. Tapi kalau kita tahu bahwa itu suara yang betul dari tempat yang suci, dari yang maha, maka suara pun akan mensucikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Nunazzilu minal Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran itu diturunkan jadi obat. Obat apa? Semua. Bisa obat jiwa kita, bisa obat penyakit tubuh kita, dan bisa obat segalanya yang kita yakini. Para dokter ahli spesialis dalam satu kajian yang mereka kaji, mereka mencari apanya obat dari Al-Quran itu. Mereka sampai pada suaranya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Apanya? Mereka sampai pada kesimpulan suara. Suara Al-Quran sama dengan suara sel tubuh kita. Tubuh kita ini ada getaran dan ada suaranya. Ada getaran, ada suaranya. Kalau Al-Quran didengarkan di tubuh yang selnya rusak atau yang sakit, maka suara Al-Quran akan mengobatinya. Sehingga Amirul Mukminin menyebutkan ada 37 ayat tahlil. Saya menyebutnya ayat kesuksesan. Yang membacanya tiap hari, ungkapannya Anda akan ucapkan terima kasih kepada dokter. Artinya mayat ila tabib. Artinya kita mampu sebenarnya sudah membereskan tubuh kita yang sakit. Cuma tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Ada tabibul qalb, ada tabibul jasad, ada tabibul ruh. Yaitu salat. Allahumma shalli ala salawat itu artinya kita ingin bergabung, kita ingin connecting kepada Rasulullah dan ahli baitnya. Soalnya kalau sudah terputus, sama seperti kita, internetnya kita putus. Kalau kita putus dengan manusia cahaya, tidak mampu mendengarkan suara manusia cahaya, terputus. Kita jadi untuk membahas suaranya Imam Zaman yang selalu dibaca di setiap malam. Kita meyakini bahwa doa Imam Zaman itu adalah doa dinisbatkan dari lisannya Imam Zaman. Jadi kalau doa taufiq wa Allah merzuqna taufiq wa dari mana keluarnya doa itu? Maka kalau kita tanyakan kepada para ulama, dia nisbatan kepada Sahibul Asri wasallam. Ada hubungannya dengan taufik. Yang menarik bahwa semua suara, semua doa yang diucapkan oleh Sahibul Asri wal Zaman maupun oleh
ayah-ayahnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Anbiya wal Mursalin, semuanya sinkron, serasi dengan Al-Quran. Jadi kalau para imam-imam madhab mengatakan bahwa kami cuma mengumpulkan saja riwayat-riwayat hadis, seandainya hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, lemparkan dia ke tembok. Artinya jangan dipakai. Jadi kita harus meyakini bahwa hadis levelnya di bawah Al-Quran. Dan kadang-kadang dipaksa oleh ibu Ustaz ahli sunnah ya. Saya ahli Quran. Buat sunnah. Bahwa sunnahnya di atas, Qurannya di bawah. Jadi kita harus meyakini bahwa ada manusia Quran. Kalau kita meyakini ada manusia Al-Quran, berarti ada manusia yang benar. Kemarin kita sudah membahas tentang alimah, Quran ma'a. Alimah al-haq ma'a. Yang ngomong ini, yang berbicara ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah membroadcast tentang makna kebenaran. Makna kebenaran. Al-haq. Al-haq wallah. Tapi kalau Anda buka kebenaran itu dari suratnya surat Muhammad lah. Kalau Anda buka surat Muhammad berarti dia di surat ke-47. Jadi kalau Anda buka surat Muhammad surat ke-47 ayat yang kedua, tempat saya broadcast mana? Maknanya ada 100 makna. Satu makna nggak cukup. Banyak orang memaknai itu satu-satunya pilih dia. Kita harus banyak mengenalkan diri kita, jangan menganggap diri kita segala-galanya. Dia segala-galanya, we are nothing. Almarhum Sanusi mengajarkan kepada kita, saya hidup bersama beliau. Lebih dari 10 tahun, 12 tahun lebih. Hampir tiap hari saya bersama beliau. Terakhir beliau mengatakan, coba kalau Anda ingin sukses, ikhlaskan amalan Anda. Yang kedua, nolkan dirimu. Nolkan dirimu. Sekarang kita akan coba buka siapa yang benar. Kita sering ditanya juga, itu bersama siapa? Bersama Allah. Maha Anda, Maha Allah. Tidak ada orang pernah sendirian. Beliau pernah mengeluh dalam keadaan sendirian ketemu dengan walinya. Apa ini? Katanya Gus Dur, Imam Khomeini itu walinya apa? Saat beliau sempat ketemu dengan Imam Khomeini, beliau sempat menyampaikan tentang kesendirian. Kemudian Imam Khomeini mengatakan saat Imam Khomeini mengumpulkan semua imam-imam Jumat di seluruh dunia, biasanya di acara-acara maulid Nabi, itu mereka mengumpulkan. Di antara jawabannya, al-mu'min binasi jamaah. Orang yang beriman itu tidak pernah sendirian. Dia berjamaah. Cuma permasalahannya Anda berjamaah sama siapa? Ada dua kemungkinan jamaah Anda. Anda bersama malaikat, bersama Allah, bersama manusia suci, atau bersama siapa? Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Karena kalau kita berbicara tentang orang yang beriman dan kebenaran dari siapa? Surat Muhammad, surat ke-47, dia menjelaskan tentang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu. Walladzina amanu, orang yang beriman. Biasanya semua ayat-ayat aman ini dinisbatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Siapa? Dia dinisbatkan kepada Imam Ali. Dan tidak cukup aman, tapi amilus shalihat. Tidak cukup aman wa amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad.
Jadi dia harus juga beriman dengan ayat Al-Quran ini. Ada orang yang masih keberatan bahwa suara Al-Quran suara Nabi. Saya juga nggak habis pikir. Masih ada Ustadz. Enggak. Itu kalam sama saut beda. Dia ribut urusan kalam dan saut. Al-Quran mengatakan amanu bima nuzzila ala wa wal haq min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha bal. Aslahnya itu bal. Ada konotasinya dengan ucapan nanti taufik qadha yang akan kita bahas. Jadi taufik itu dalam Al-Quran ada dua. Ada taufiki, ada taufiqo. Jadi Allahumma rizukna taufiqo atau yang kita minta taufiqo. Tapi nggak mungkin kita ke taufiqo karena melalui taufiki. In uridu illal islah mastaqatu. Keluarnya Imam Hussein dari Madinah yang memang dikejar-kejar untuk dibunuh, Imam Hussein ingin islah. In uridu illal islah mastaqatu wa ma taufiqi. Jadi saya mengartikan taufiki itu islah. Kalau Anda buka ayat Al-Quran, ihsanan wa taufiqo. Jadi taufiqo itu adalah ihsan. Karena dia pasti lebih banyak. Anda diperlukan, kemarin kita bahas tentang 10 ayat. Setelah tidak syirik, tidak durhaka. Baru Anda berikan istighfar. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana fil li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Anda dianjurkan untuk membaca ayat ini 10 kali dalam sholat untuk orang tua Anda. Coba kalau Anda lakukan hampir tiap hari. Karena kita dianjurkan untuk mendoakan orang tua kita itu di setiap sholat kita. Atau di setiap selesai sholat kita. Kita cuma sebatas Rabbil hamduma kama rabbayani atau Rabbil fili wali walidayya. Saya selalu dengar dari anak-anak. Dan cucu-cucu saya, dia baca Rabbil fili wali walidayya. Hampir semuanya selesai sholat, dia jadi Rabbil fili wali walidayya. Saya juga kemarin ke Solo, mereka tidak pernah tidak sholat untuk orang tua. Tidak pernah juga tidak berdoa. Kalau Anda buka Sahih saja dia. Itu doa nomor 24, doa untuk orang tua. Kalau Anda buka saya ada sholat ayat itu sholat untuk orang tua. Ada orang dengan orang tuanya tidak begitu mesra. Kemarin saya dilaporkan juga ada banyak ibu-ibu yang tidak terima, kenapa sih orang tua saya kok begitu melarang saya untuk menerima ajaran kebenaran. Jadi dia masih belum clear. Saya bilang orang tua itu jangan dinisbatkan hanya orang tua biologis saja. Orang tua biologis itu Anda harus berlaku ihsan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ihsan itu Anda diminta tetap berbuat baik walaupun dia tidak berbuat baik kepada Anda. Kalau Anda merasa dia tidak berbuat baik kepada Anda jadikan itu adalah bakti Anda kepada dia. Karena jasa dia tidak akan. Tidak akan. Orang tua kita adalah Rasulullah dan Amirul Mukminin. Jadi manusia yang benar itu adalah orang tua kita. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Tidak pernah lupa. Maka saya sudah hampir mewajibkan diri saya untuk sholat untuk orang tua. Dan orang tuanya tidak hanya sebatas orang tua biologis saya. Saya kadang-kadang juga komplain. Yang saya kirim ke orang tua, saya tanya, kira-kira yang saya kirim itu sampai nggak?
Anda bisa ketemu nggak? Saya ketemu dalam mimpi. Dia sebut sampai. Itu lihat yang oke itu banyak semuanya sama. Mana ada yang tidak sama? Kata istilahnya Gus Dur, katanya kalau kita kirim Gus untuk orang-orang yang meninggal sampai enggak? Ya kalau nggak sampai balik kan katanya. Berarti sampai katanya. Udah baru kalau dikirim nggak sampai biasanya balik ke orangnya. Ternyata nggak balik ya. Yakin sama. Tambah lagi kita mintanya kepada Allah, mintanya kepada Rasul. Pasti. Cuma yakin sampai kita lihat barang itu sampai dia senang. Itu hal lain lagi. Sekarang ada taufiki, taufiko. Allah merzukna taufikot. Totalnya ada. Cara menghafalkan doa yang panjang itu ada pasti tangan Anda. Dia ada 11 islah, 11 taufiki, 17 taufiko. Jadi taufiki tadi islah, perbaikan, di repair, reparasi, perbaikan. Sama dengan makna istighfar. Istighfar itu menyesal dan tidak ulangi lagi. Kemudian membayar kewajiban yang pernah ditinggalkan. Mengembalikan hak manusia yang pernah diambil. Membersihkan tubuh yang pernah masuk makanan haram. Membuat capek tubuh ini sebagaimana tubuh ini pernah digunakan untuk maksiat. Mata pernah nonton film media 3 jam. Anda pernah baca Quran 3 jam? Jadi, hadhihi bitilka. Itu makna dari istighfar yang diajarkan oleh Imam Malik. Islah. Islah itu repair. Anda tidak mungkin melakukan sebuah perjalanan kalau kendaraannya nggak beres. Kalau tubuh Anda nggak beres. Bagaimana Anda mau mi'raj? Saya tanya Anda sudah pernah ke surga belum? Belum. Pendusta besar saya. Anda dari surga. Dan tiap hari Anda ke surga. Oleh Isra Mi'rajnya Nabi dari surga itu sholat. Tambah lagi ada kalimat satu kalimat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti kok masuk surga. Nah, Anda berapa kali mengucapkan la ilaha illallah? Anda yakin nggak bahwa Anda di dalam perut kandungan ibu Anda ada dari surga? Orang pergi haji, kenapa dia beruntung? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dari Allah dan kembali kepada Allah. Orang haji itu dari Ka'bah balik lagi ke Ka'bah. Jadi haji itu meninggalkan Ka'bah untuk kembali lagi ke Ka'bah. Dan kita biasa sering meninggalkan kebenaran, tapi tidak pernah mendengar suaranya. Ada orang yang nangis, saya cerita. Saya 70, 80 tahun belum pernah dengar suara Nabi, belum pernah melihat Nabi. Tapi antum kasih dalam waktu beberapa detik, antum bisa bukakan telinga Anda dan mata Anda. Dan saya sudah mendengar suara dan suara Quran. Saya yakin 100% itu suara Nabi. Saya melihat matahari. Saya yakin Rasulullah itu matahari. Kalau saya melihatnya dengan rahmatnya matahari yang tidak sadar. Yang kita tiap hari diajarin telinga kita antara Samsun, antara Badrun. Cuma kita bayangin Samsun, ya matahari biasa saja. Karena Anda tidak pernah merasakan bagaimana rahmatnya matahari. Bagaimana pengaruhnya keberadaan matahari selama 24 jam. Selama 12 jam. Kita tidak pernah merasakan itu, tidak ada rasa. Coba kalau Anda merasakan begitu dahsyatnya matahari. Tambah lagi akan merasakan Anda bisa menyimpan lagi itu. Pesantren saya simpan itu matahari itu. Kalau malam dia keluar, siang dia tangkap. Ya lampu matahari. Jadi siang dia tangkap, malam dia keluarkan cahayanya. Jadi 24 jam. Tidak pernah tidak ada matahari. Dan begitulah Rasulullah tidak pernah kosong. Kasih sayangnya melebihi kasih sayang alam semesta ini.
Kasih sayangnya Allah melalui kasih sayangnya Rasulullah. Sebelum kita menyebut dia sudah datang. Orang Malaysia bilang saya sudah sahibul zaman, setiap hari ada di samping saya. Saya bilang saya ngobrol tiap hari sama sahibul zaman. Ngobrol itu kita mendengarkan suaranya sahibul zaman. Kalau malam Jumat kita dengarkan bagaimana salawatnya sahibul zaman. Antusalli ala nabi rahmatik wa kalimatin nuri wa antamla qalbi nur al-yaqin wa sadri nur al-iman wa fikri nur al-niyat wa azmi nur al-ilm wa quwwati nur al-amal wa lisani nur al-sidqi wa dini nur al-basair min indik wa basari nur al-diya wa sam'i nur al-hikmah wa mawaddati nur al-muwala li Muhammad wal ali hatta alqa wa qad wafaitu bi ahlika wa tuwassiyani bi rahmatika ya waliyya. Salam. Ini keluar dari lisannya, salawat dari lisannya sahibul zaman. Ketika Anda selesai mengucapkan ziarah ahli Yasin, dianjurkan membaca doa ini. Doa ini dinisbatkan kepada. Kalau kita kembali kepada taufiq al-ta'ah, apa yang kita minta? Allah maksudna taufiq al-ta'ah. Nggak mungkin taufiq al-ta'ah itu kekuatan untuk Anda bisa taat kalau Anda tidak budal maksiat. Jadi Anda ambil tangan Anda yang 5, Anda minta Allah maksudna taufiq al-ta'ah. Oke. Budal maksiat. Sidqan niyyah, irfan al-hurmah, akrimna bil huda wal istiqamah. Taufiq wa ta'at, budal maksiat, sidqan niyyah, irfan al-hurmah, akrimna bil huda wal istiqamah. Simpel. 5. Dia Islam untuk kita ajari tubuh kita ini. Minta taufiq wa ta'at, kekuatan untuk taat. Taat itu apa? Taat itu ridhonya Allah. Ridhonya Allah, jalan ke surga. Ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Ridhonya Allah, ridhonya ahlul bait. Anda tidak dapat taufik, nggak mungkin bisa taat. Nggak taat, nggak mungkin dapat ridho. Tapi harus budal maksiat. Harus sedekah niat. Benar niatnya. Kembali lagi ke kebenaran. Benar niat itu batinul amal. Niat itu ilmu yang benar. Banyak kita dapat ilmu tapi nggak benar. Ilmunya tidak dinisbatkan kepada Al-Quran, tidak dinisbatkan kepada manusia benar, tidak dinisbatkan kepada Rasulullah. Kita cuma sampai kepada mahalul khotok wan nisyan. Al-insan mahalul khotok wan nisyan. Ajaran mana ya manusia? Oh, tempatnya sama. Gitu. Insan mahalul khotok wan nisyan. Padahal kalau insan fi ahsani taqwim, tapi mahalul khotok. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau mau ribut mahalul khotok, tapi harus dibersihkan dong mahalul khotok. Harus kita bersihkan jauh, tathir. Anda tidak mungkin diterima oleh Allah. Aneh. Ada orang percaya bahwa dia harus bersuci, tapi nggak percaya ada manusia suci. Lebih parah lagi, dia percaya ada batu suci, tempat suci, segala hari suci, bulan suci. Tapi percaya nggak manusia suci? Nggak ada. Semua manusia itu sama. Sampai kepada manusia suci nggak ada. Maka penekanan manusia suci, kalau bisa manusia suci, semuanya suci. Tidak hanya manusia tertentu. Kenapa harus dibatasi cuma tertentu? Aneh. Jadi ada yang missing link, ada yang nggak beres. Ya karena dia tidak urut. Jadi kalau kita ingin belajar Islam, taufiq wa ta'ah, budal maksiat, sidqannya, irfan al-hurmah. Kita belum sempat kita belajar irfan, tapi tiap hari tutur katanya irfan. Irfan al-hurmah. Ya, iya dari kemuliaan.
akrimna bil huda wal istiqomah. Enggak mungkin kalau Anda tidak istiqomah. Tidak selesai. Kalau Anda ingin terus bersama malaikat, Anda istiqomah. Kalau enggak, Anda bersama setan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tanya, pernah enggak dengar suara malaikat? Enggak pernah. Enggak pernah dengar suara malaikat. Udah pernah dengar suara malaikat belum? Bonus harus. Belum pernah dengar. Ada suara malaikat, ada suara setan. Itu dari suara Nabi, suara Allah. Di mana ini membedakan ada suara malaikat dan suara setan. Ada suara malaikat dan suara setan. Apa bedanya suara malaikat suara setan? Kalau suara malaikat terang-terangan Allah menyebutkan innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Fussilat ayat 30. Apa ucapan malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Itu suara malaikat. Anda ingin tahu suaranya setan? Al-Quran menyebutkan kalau Anda mendapatkan informasi isinya ditakut-takuti melulu. Inna dzalika syaitan yukhawifu awliya'ah. Kerjanya setan itu nakut-nakutin orang. Sebentar lagi nanti akan terjadi gempa bumi, megatron, semuanya ditakut-takutin. Setan nakut-nakutin teman-temannya. Kerja setan. Jadi kalau nakutin, nanti kalau Anda tidak begini, kita serang Anda. Ya dari dulu sudah nyerang kok. Semuanya ditakut-takut. Nanti kita boikot. Anda punya rezeki nanti tidak akan bisa dapat rezeki yang banyak. Memang dia yang ngasih. Jadi belum punya sampai kepada keyakinan bersama Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau Anda bersama setan, berarti Anda setan. Setan itu nakutin teman-temannya. Jadi kalau Anda takut, Anda temannya setan. Pasti. Suaranya enggak banyak kok. Suaranya cuma satu aja. Entar. Go. Hasil muktamar setan itu, dia sampai pada cuma satu kata. Bisikkan ke telinga orang yang mau berbuat baik. Entah. Maksudnya, kok. Dan sudah bilang engkek. Jadi engkek. Orang Malaysia apa? Sekejap. Saya bilang saya sudah berapa kejam. Sekejap. Saya udah berapa kejam saya bilang. Oh, nggak ada tanda. Nggak selesai. Tapi kata Abu dan maksiat sekitar niat irfan al-Qur'an akrim nabil huda wal istiqomah. Penting itu istiqomah. 5 pegang. Terus yang 6. Taufik kata Abu dan maksiat sekitar niat irfan al-Qur'an akrim nabil huda wal istiqomah. Mulai ke indra sadid al-sinatan nabi sallallahu wa mla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal haram wa syubhat wa khuf aydiyana anil zulmi was sarifah wa qud absarana anil fujuri wal khiyan wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah. Berapa? 6. Bisakah Anda menjaga yang 6 itu? Ada hubungannya dengan kerjanya setan. Paling banyak setan itu datang ke telinga Anda. Tiap hari dia. Wasakin al-sinatana bisawab wal hikmah. Dari mana tutur kata kita ini? Kita dari yang kita dengar, yang kita pikirkan, dia nanti akan keluar. Wa mlaquluwana bil ilmi wal ma'rifah. Keluarnya itu pasti dari al-qalbu wal aqlu, dari cahaya. Bukan karena banyaknya belajar, dari cahaya yang ada dalam dirimu, Anda sudah sucikan belum?
Nur. Makanya Imam Sahibul Asri wa Zaman ada 10 cahaya. Tamla qalbi nurul yakin, sadri nurul iman, fikri nurul niat, azmi nurul ilm, quwati nurul amal, lisani nurul sidqi, dini nurul basair, wa basari nurul dia, wa sam'i nurul hikmah, wa mawaddati nurul ma'af. Tidak akan sampai kepada cahaya mawaddah. Bukan mahabbah. Mawaddah itu ada tanggung jawab. Kita aspun ada tanggung jawab. Mawaddah Anda harus berikan semuanya. Buya Nabi yang ada cuma kita siap untuk membela, menyerahkan semuanya. Apa ungkapan ketika terjadi dialog antara Rahbar dengan Sahibul Zaman. Nah, ada yang saya banggakan, buku saya cacat. Saya sedikit punya popularitas, itu pun juga dari Anda. Popularitas saya juga dari Anda, revolusi ini juga milik Anda. Jawabannya, we are nothing. Yang ada semuanya kita numpang. Dan punyanya Sahibul Zaman yang akan mengelola. Jadi Islam untuk kita mengenal siapa kita. Man arafa nafs, apa arafa rabbah. Kumel pernah tanya kepada Amirul Mukminin, ya Maulana, ya Amirul Mukminin, uridu an tu'arifni nafsi. Aku kepingin tahu dari kita baca doa Kumel. Kumel tanya kepada Imam Ali, ya Maulana, wahai pemimpinku, aku ingin tahu nafasku ini, soul, my soul, jiwaku. Jiwa yang mana ya Kumel? Apakah jiwa lebih dari satu? Ada 4 katanya Imam Ali. Innama hiya arba'atun, namiyah, nabatiyah, hissiyah, hayawaniyah, natiqah qudsiyah, kuliah ilahiyah. Itu ada napas tanaman, napas hewan, napas malaikat, napas Tuhan. Napas tanaman ada 5 kekuatannya, pegang, tarik, cerna, tolak, jaga. Cirinya 2, tambah kurang. Tempatnya di hati. Napas hewan ada 5 powernya, dengar, lihat, cium, rasa, kemudian sentuh. Tempatnya ada 2. Cirinya ada 2, tempatnya di jantung, di qalb. Ada kabid, ada qalb. Tempatnya di jantung. Cirinya 2. Like and dislike. Senang dan marah. Jadi kerjanya marah saja ya. Kelasnya masih kelas binatang. Cuma salah dengar, salah lihat. Terus saja marah. Belum bisa sampai kepada natiqah qudsiyah. Nafasnya malaikat itu zikir. Tapi zikirnya mikir. Mikirnya pakai ilmu. Az-zikir wal fikir wal ilm wal hilm. Tidak gampang marah. Malaikat masa mana ada yang marah. Dan dia nggak punya tempat. Jadi kalau Anda, kenapa zikir Anda sering hilang? Oh, nggak dibaca terus kok. Anda nggak paham. Tapi kalau Anda tahu ceritanya, nggak bakalan lupa. Sampai mati nggak bakalan lupa. Asalkan Anda pegang 5, pegang 6, udah 11. 11 itu ikhlas. Kalau Anda tulis qul huwallahu ahad, itu semua jumlah qul huwallahu ahad itu ada 11 huruf. Kalau Anda baca 11 kali qul huwallahu ahad, Anda udah jawab belum? Kemarin saya sudah anjurkan. 1 hari 12 jam Anda tidak tertarik untuk berbuat dosa. Setan tidak akan berani. Karena nama iblis dalam Al-Quran ada 11 kali. Nama orang yang mukhlasin dalam Al-Quran ada 11 kali. Iblis tidak akan bisa mengganggu orang yang ikhlas. Ikhlas tidak ada yang lain, yang ada cuma Allah. Bagaimana dia akan mengganggu orang yang berpegangannya kepada Allah? Anda keluar, Anda ucapkan Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Iblis bingung, bagaimana saya mau mengganggu dia? Dia memulai menyebut namanya Allah. Dia memohon keamanan dari Allah. Dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah.
Saya tidak akan enggak. Tambah lagi Anda mengucapkan kul. Wallahu a'lam. Selesai. Islah. Berarti ada perbaikan. Taufik, atau abu, dan maksiat. Sifat niat, irfan, kurma. Akrim Nabi Huda wal istiqamah. Sadid al-sinata Nabi sawab wal hikmah. Wamla kulubana bil ilmi wal ma'rifah. Tahir butunana minal haram wa syubhat. Waqfub aydiyana anil zulmi wa sarikah. Wa'udud absarana anil fujuri wal hiyana. Wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah. Itu 11. Ketika Anda sudah mulai sampai kepada watafadol ala ulama ina bisuhdi wa nasiha, muta'allimina bil juhdi wa raghbah, mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah, mardal muslimina bis shifa'i wal raha, mautahum bil rahfati wal rahmah, masyayikhina bil waqari was sakinah, asy-syabab bil inaba wat taubah, wa ala nisa bil haya wal iffa, wa ala aghniya bil tawadhu'i was sa'a, wa ala fuqara bis sabri wal qana'ah. Wala al-ghuzat bin nasri wal ghalaba, wala al-usara bil khalas wal raha, wala al-umara bil adli wa syafaqah, wala ra'iyati bil ihsan wa husni sirah, barik al-mujab wa suwar rizali wal nafaqah, wa bima ujabta alaih min al-hajji wal umrah, fadlika rahmatika ya arhamar. Itu yang sering lupa, kepanjangan saya. Ya betul, kepanjangan. Jadi caranya antum pendekin. Pendekin, ambil tangan 5, tangan kaki 5 yang di sini. Karena tadi taufik ta'abud dan maksiat sekarangnya irfan al-hurmah simpan. Akrim Nabi Huda Sadid al-sinatan Nabi Sawab Pamlah kulul banyak. Kemudian baru ulama ini Nabi Surya muta'alim belajar mustami'in Nabi ulama ini Nabi Zuhdi wa nasib muta'alimin Nabi Zuhdi wa mustami'in Nabi Ittibai wa ardal muslimin Nabi Sifai wa mautahum birrahmati wa rahmah. Berhenti di mauta, berhenti sampai orang mati dulu. Yang harus Anda peduli. Kita kemarin peduli orang mati. Kalau Anda menggembirakan orang yang sudah meninggal, adkhil ala adil kubur surur, maka Anda akan mendapatkan ampunan sampai hari kiamat. Ulama yang disuruh diunasi. Tahap pertama ihsan itu kepada para ulama, orang-orang yang punya wawasan ihsan. Jadi artinya dia orang tua. Ulama itu orang tua kita. Saya dimarahin oleh guru saya. Anaknya sudah dikasih kepada saya masih manggil Ustaz. Enggak, panggil Abah. Saya juga tadi diperiksa oleh dokter, saya manggil Abah. Tidak mau manggil Ustaz. Sebenarnya dia sudah sampai kepada Abah. Jadi tidak ada satupun orang yang mengajarkan kita ilmu kecuali dia adalah orang tua kita. Rasulullah dan Amirul Mukminin abawai hadal ummah. Dan orang tua kita yang mendidik kita, memberi makan kita adalah orang tua. Jadi ada orang tua secara biologis, ada orang tua secara spiritualis, ada orang tua yang memberikan kita ilmu, ada orang tua kita yang menuntun kita. Dan itu layak untuk kita hadiahkan sholat tiap. Kalau Anda ingin tahu apa khasiatnya, saya sampai sekarang, kalau mau saya tidak pernah tidak ada dapat berita gembira tiap hari. Tidak. Semuanya saya dapat berita gembira. Tiap hari saya pasti dapat berita gembira. Berita gembira itu macam-macam. Ada yang transfer berhasil, itu yang paling mustajab. Terus ada berita gembira tentang macam-macam. Pokoknya Anda dapat. Saya selalu kadang-kadang kalau ketemu almarhum itu duduk masyaallah bil khair, masyaallah bil khair. Ada berita gembira nih, ada berita gembira. Dan ternyata saya baru mendapatkan berita gembira itu tiap hari saya dapat berita gembira kalau Anda menggembirakan orang lain. Terutama gembirakanlah guru Anda, gembirakanlah orang tua Anda. Lakukan sholat 2 rakaat untuk orang tua. Baca 10 kali Robi Jalil ayat 40-41 surat Ibrahim dan ayat terakhir surat Nuh. Rabbi fili wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Cukup. Kalau mau tambah wala tajri zalimina illa sabar boleh. Tapi Rabbi fili wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan 10 kali. Itu salat untuk orang tua. Baru Anda baca doa Anda pasti akan dapatkan kegembiraan. Wallahi sampai saat ini
Saya baru dapat pulang dari Solo, dia bilang ini Ustaz dari Antum nih, ada Putri Raja Solo, istrinya Kanjeng, yang tidak melakukan sholat untuk orang tua tiap hari. Saya merasa ini dia melakukan, saya harus lebih. Saya lakukan lebih. Orang tua itu bukan hanya orang tua jasmani saya, tapi ada orang tua saya. Dia kan buat Rasulullah, buat Imam Ali, buat semua saya. Itu adalah orang tua saya. Nggak cukup, saya baca doanya, selesai sholat. Enggak, saya baca doanya sambil kunut. Coba bayangkan. Tadi saya cerita sambil kunut, kita baca doa di Ustaz Kamil. Saya dapat tiket berangkat haji. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda sholat 2 rakaat, baca kunutnya jauh sekali. Berapa lama? Ya tergantung. Saya sudah pernah coba, itu saya bukan hanya ngomong, saya coba. Kunut saya baca jauh sekali. Selesai, masa nggak selesai? Mau kita panggil 1000 asmanya Allah, masa nggak? Ada Islam, ada ihsan. Kalau sudah itu bisa Anda lakukan semua, kemudian Anda tahu ceritanya, siapa mereka, di mana porsinya. Kalau Anda bisa lakukan ini, saya hafal doa-doa panjang itu sering saya gunakan dalam umur saya, doanya panjang. Jadi Anda sendiri sampai kalau sudah bergetar kaki Anda. Kalau merhum saya punya istri itu setiap hari Jumat, besok pagi Jumat itu, dia selalu sholatnya Sayyidah Zahra. Sholat Sayyidah Zahra itu, sholat hajatnya Sayyidah Zahra itu rakaat pertama 100 kali surat Al-Qadar dalam sholat. Pernah coba dulu. Jadi Anda baca ini anjalna fi Lailatul Qadar itu 100 kali. Itu hadiahkan buat Sayyidah Zahra. Itu sholat sunnah Sayyidah Zahra. Kalau Imam Ali 4 rakaat, 50, 50, 50, 50, Al-Ikhlas. Sayyidah Zahra ada yang mengatakan rakaat kedua 1 kali aja Al-Ikhlas. Tapi saya punya istri 100 kali Al-Ikhlas. Jadi kalau ada sholat kakiannya sudah mulai goyang, asal mungkin. Jadi kalau Anda tiap malam misalnya Anda bisa lakukan 1 juz. Ada katakan Al-Quran sambil sholat. Maka dia nanti akan punya nilai. Imam Ali mengatakan setiap ayat yang dibaca sambil sholat nilainya 100 kali. Dilipat gandakan 100 kali. Kadang-kadang mereka saya sudah 100 rakaat apa curang. Saya sholat cuma 10 rakaat, saya hadiahkan. Kalau kita hadiahkan sholat 10 rakaat, maka kita sudah sama dengan sholat 100 rakaat. Kalau semuanya kita hadiahkan, ya semuanya bisa dapat. Anda nggak punya apapun, Anda menghadiahkan, itu jalan kewajiban aja. Dan itu yang dijalankan oleh almarhum Ustaz Hussein. Ketika dia bertahun-tahun tidak mimpi Rasulullah karena salah ngomong mimpi ketemu Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, apa kau ridho padaku? Iya, aku ridho. Salah ngomong, salah jawab. Kalau Nabi sudah ridho, saya nggak ketemu lagi, nggak apa-apa, ada mimpi. Nggak ketemu puluhan tahun. Terakhir dia baru ketemu di perjalanan ketika saya bersama dia di perjalanan. Beliau hadiahkan semuanya amalnya yang sunnah, saya hadiahkan buat Sayyidah Zahra. Dari bulan purnama keluarnya Sayyidah Zahra. Malam. Hadiahkan semua amalan kita. Tadi kita sudah mulai baca doa kumnya, kita hadiahkan buat sahabat sama pada ayat-ayatnya dan pada para arwah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih meninggal, dan juga para orang tua kita. Setiap malam Jumat mereka datang menunggu kiriman dari kita, dan kita juga biasa kita setiap malam Jumat kita baca hadiah-hadiah untuk para arwah di pesantren baru buka sana, Yayasan Abu Hurairah. Baru kita buka Zoom-nya, nanti mudah-mudahan yang juga memberikan Zoom ini untuk setiap majelis saya harus ada Zoom-nya. Dan Zoom ini insya Allah sudah saya kirim ke Singapura, Malaysia, dan beberapa tempat di beberapa pulau. Dan ini juga disaksikan, mudah-mudahan mereka yang buka Zoom, mereka akan mendapatkan pahala dari majelis ini. Kita hadiahkan juga buat para arwahnya. Apa bedanya kalau kita hadiahkan secara umum dan kita sebut satu persatu? Para ulama menyebutkan kalau ada sebut nama-namanya hadiahkan. Kalau ada secara otomatis orang tua dapat, tapi kalau ada orang-orang tertentu sebut namanya. Kalau ada sebut namanya, Anda kirimkan majelis ini, itu masuk ke rekening amalnya dia langsung.
ke tempat dia berada. Posisinya dia berada di mana, dia dapat. Nah, kemudian dia akan membangun semua kiriman-kiriman itu, kedudukan dia, tahapan dia, tingkatan dia, sampai di mana, sama seperti kita mengumpulkan uang untuk membangun rumah, dan kiriman-kiriman itu untuk membangun posisi dia di alam barzah sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang keluarga kita dan semua orang yang kita niatkan dari doa dan sahibul asri wal zaman khususnya agar segera akan mengislah dan mengihsankan alam semesta ini. Inilah yang ditunggu, islah dan ihsan menjadi tujuan semua misinya para nabi dan misinya sahibul asri wal zaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kemudian kita buka tanya jawab. Saya nggak tahu nggak ada operatornya ini Zoom. Saya nggak tahu operatornya Zoom ini harus bisa tahu, cuma ini tidak ada. Jadi minta maaf, mungkin Zoom untuk tidak ada tanya jawabnya. Kita berikan tanya jawabnya kepada yang hadirin aja sebelum kita tutup dengan doa. Foto. Oh, tak. Marhaba. Ini sudah jam 10.40, bekasnya ada yang besok sekolah. Udah, kalau gitu saya akan tutup dengan doa. Tadi kita doanya pakai bahasa Arab. Sekarang saya akan bacakan doanya itu dalam bahasa Indonesia. Biar semua doa yang kita panjatkan tadi dalam kondisi yang kita paham dengan benar. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa doa dalam bentuk bahasa Indonesia. Dengan asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Gabungkanlah kami dengan keberkahan Nabi Muhammad dan keluarganya. Masukkan kami dalam kasih sayang, rahmat yang kau berikan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemudahan untuk taat, kekuatan kemudahan untuk taat. Yang kedua, bantulah kami untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. Yang ketiga, berikanlah kepada kami ketulusan niat, ilmu yang benar. Yang keempat, ya Allah, bantulah kami agar senantiasa mengenali kearifan dan kemuliaan. Irfan. Yang kelima, ya Allah, muliakan kami dengan selalu mendapatkan hidayah dan beristiqomah. Itu 5 yang pertama. 6 berikutnya, kita ingin memperbaiki yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya Allah, luruskanlah lidah kami. Benarkanlah lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. 7, ya Allah, penuhilah kalbu kami dengan ilmu dan makrifat. 8, ya Allah, sucikanlah perut kami dari yang haram dan syubhat. 9, ya Allah, tahanlah tangan kami dari kezaliman dan pencurian. 10, ya Allah, tundukkanlah pandangan kami dari kejahatan dan pengkhianatan. 11, ya Allah, palingkanlah pendengaran kami dari ucapan sia-sia dan riba. Ini islah. Islah dalam bentuk kekuatan dari jiwa yang dalam, kemudian dari anggota yang kita gunakan tiap hari. Ada 27 semuanya, 11, 26 semuanya, kemudian yang 15 lagi adalah ihsan. 15 lagi itu yaitu, ya Allah, karuniakan kepada ulama kami, guru-guru kami yang mengajarkan kami ilmu, orang-orang tua kami spiritual, kejuhudan dan nasihat. Ya Allah, jadikanlah para pelajar kami kesungguhan dan semangat. Ya Allah, jadikanlah para pendengar kami kepatuhan dan kesadaran. Jadi cara menghafalkannya ambil 5, 5, 5, 5. Jadi kalau Anda sudah dapatkan 5, 5 atau 5, 6, 5, 5, jadi cara ngapalnya mudah. Jadi, ya Allah, ulama kami. Kedua, para pendengar kami. Kaum muslimin yang sakit. Kemudian, ya Allah, mereka yang sudah meninggal. Yang ke-17, ya Allah, kepada orang tua kami berikan kepada mereka kewibawaan dan ketentraman. Masyayikh. Ya Allah, kepada para pemuda kami kembali kepada jalan Allah dan taubat. Masuk bicara tentang pemuda. Jadi para pemuda, kemudian para pemudi. Wanita kami, rasa malu dan kesucian. Orang-orang kaya,
Pemuda, pemudi, orang kaya, berikanlah kerendahan diri dan kelapangan rezeki. Orang-orang miskin, orang kaya, orang miskin. Pemuda, pemudi, orang kaya, orang miskin. Kemudian para pejuang karuniakanlah kemenangan dan penaklukan. Kemudian para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Para pemimpin kami agar bertindak adil dan kasih sayang kepada rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Puncaknya adalah orang yang berangkat haji. Berkahilah ya Allah para jemaah haji dan para peziarah. Karena setiap orang berada di padang Arafah dihitung sebagai haji. Berkahnya karena sahibuz zaman ada di padang Arafah. Jadi kita meyakini bahwa ada doa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, tapi hanya ada di padang Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita saat kita mendoakan mereka, kita insya Allah dapatkan keberkahan di padang Arafah. Di tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita akan bergabung dengan mereka. Barik al-hujjah wa zuwar bizali wa nafaqah wa qima ujabna alihim minal hajj wal umrah di karamika ya rahman rahim. Allahumma kulli wa likal hujjati bil hasan. صلوات عليه وعلى آله وصحبه وسلم وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا وامن علينا برضاه وامن علينا برضاه وامن علينا برضاه وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بسعة رحمتك فوزا عندك اجعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة وعنا به مستجابة أرزاقنا به مبسوطة umumana bihi maqfiyah wa hawaijana bihi maqfiyah wa aqbil ilaina biwajhikal karim waqbal taqarrubuna ilaik wandur ilaina nadratan rahimah nastakmilu biha karamatan indak summa la tasrifana bi judik waskina min hawdi jaddihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi kasihi wa biyadihi rayan rawiyan saliman haniya la ma'ubadahu abadanya kala kulli syai'in qadir بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اجزيهما بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا والحمد لله رب العالمين سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.